Istimewa dari peternak lebah profesional. HDI Clover Honey berasal dari bunga clover yang tumbuh di New Zealand. Peternak lebah di seluruh dunia menyatakan Clover Honey sebagai madu terbaik. HDI Clover Honey adalah madu murni, alami dan tidak diproses. Kandungan airnya sangat rendah, yaitu di bawah 17%, sehingga sangat kecil kemungkinannya HDI Naturals Clover Honey mengalami fermentasi atau berjamur yang dapat menurunkan kualitas nutrisinya, sehingga bernutrisi tinggi dan mengandung enzim yang dibutuhkan tubuh. HDI Clover Honey juga mengandung polen, sehingga meningkatkan nilai nutrisinya. HDI Clover Honey memiliki berbagai manfaat, membantu melindungi sistem pencernaan Anda. HDI Clover Honey menghalangi pertumbuhan bakteri jahat di dalam pencernaan, mengurangi konstipasi atau sembelit, dan mencegah MAH. Sumber antioksidan alami. Mengkonsumsi makanan kaya antioksidan seperti HDI Clover Honey bermanfaat untuk kesehatan jantung Anda, serta mengurangi resiko infeksi dan berbagai jenis kanker. Baik untuk penderita diabetes, HDI Clover Honey merupakan pengganti gula yang baik. Kadar gula darah Anda akan lebih rendah daripada saat mengkonsumsi jenis gula lain. Mempercepat penyembuhan luka. HDI Clover Honey membantu mencegah pertumbuhan bakteri pada luka dan mempercepat kesembuhannya. Setiap orang bisa mengkonsumsi HDI Clover Honey karena rasanya enak dan teksturnya lembut di mulut. Langsung dikonsumsi atau ditambahkan pada makanan dan minuman sebagai pemanis. Dioleskan sebagai masker muka. HDI Naturals Clover Honey, pilihan istimewa dari peternak lebah profesional. Life is great. I love what I do, and I do what I love for myself and my family. I want to give them only the best. We live in a pristine, natural environment, perfect for my little friends. Every day I get to work with them, making one of the world's greatest foods, clover honey. I make sure that my friends are cared for, kept healthy, and loved all the time. In return, they share with me these precious golden drops, which are delicately collected from the most wondrous flowers. Rich with vitamins, enzymes, and minerals, Clover Honey provides the best nutrition for my family. I harvest the honey, making sure that I only take what I need, leaving the rest for them. The honey is sent to one of the top extraction and production facilities in the country, where it's looked after by my colleagues. We extract the honey from the combs, clean it, and cream it, making sure that it retains all its natural goodness. Every batch is tested in our laboratory to ensure safety and traceability, and then packaged responsibly so that it reaches you as pure and natural as can be. I'm proud of what I do. It makes lives better, healthier, and sweeter. Because I want what is best for my family and best for you. HDI Family. HDI Naturals Clover Honey, pilihan istimewa dari peternak lebah profesional. HDI Clover Honey berasal dari bunga clover yang tumbuh di New Zealand. Peternak lebah di seluruh dunia menyatakan Clover Honey sebagai madu terbaik. HDI Clover Honey adalah madu murni, alami dan tidak diproses. Kandungan airnya sangat rendah, yaitu di bawah 17%,
sehingga sangat kecil kemungkinannya HDI Naturals Clover Honey mengalami fermentasi atau berjamur yang dapat menurunkan kualitas nutrisinya, sehingga bernutrisi tinggi dan mengandung enzim yang dibutuhkan tubuh. HDI Clover Honey juga mengandung polen sehingga meningkatkan nilai nutrisinya. HDI Clover Honey memiliki berbagai manfaat, membantu melindungi sistem pencernaan Anda. HDI Clover Honey menghalangi pertumbuhan bakteri jahat di dalam pencernaan, mengurangi konstipasi atau sembelit, sumber antioksidan alami. Mengkonsumsi makanan kaya antioksidan seperti HDI Clover Honey bermanfaat untuk kesehatan jantung Anda, serta mengurangi risiko infeksi dan berbagai jenis kanker. Baik untuk penderita diabetes, Clover Honey merupakan pengganti gula yang baik. Kadar gula darah Anda akan lebih rendah daripada saat mengkonsumsi jenis gula lain. Mempercepat penyembuhan luka. Membantu mencegah pertumbuhan bakteri pada luka dan mempercepat kesembuhannya. Setiap orang bisa mengkonsumsi HDI Clover Honey karena di mulut. Langsung dikonsumsi atau ditambahkan pada makanan. Dioleskan sebagai masker muka. HDI Naturals Clover Honey. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu, selamat pagi. Wah, banyak sekali ya yang pagi hari ini sudah hadir di Zoom ini. Nah, mungkin ada yang baru pertama kali ikutan acara Healthy Talk-nya HDI. Nah, mungkin ada yang bingung ya, kok ini saya ngomongnya selamat pagi gitu ya? Apa saya sedang ada di negara yang berbeda? Tidak ya, Bapak Ibu. Jadi di sini kita HDI ini memang setiap salamnya kita selalu mengucapkan selamat pagi supaya kita semangat seperti di pagi hari. Wah, thank you banget ya Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Boleh ditulis di kolom chat ini dari kota mana saja nih? Apakah ada yang dari Depok? Wah, ada yang dari Depok. Ada yang dari Bekasi. Ada Bawean, Cirebon, Jakarta. Wah, Cilacap, Jakarta. Wah, Semarang hadir. Wah, sampai Lampung. Wah, ini banyak banget ya. Dari seluruh Indonesia sudah hadir pagi hari ini karena tidak sabar ya. Ingin mendengarkan Healthy Talk yang spesial banget pada pagi hari ini. Wah, thank you ya buat Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Nah, boleh ya Bapak Ibu yang sedang tidak berhalangan untuk open cam supaya kita bisa lebih interaktif karena pagi hari ini Healthy Talk-nya tuh seru banget ya karena akan mengupas secara tuntas. Wah, ini baru kelihatannya ada yang dari Kalimantan Utara. Wah, selamat datang Kak. Thank you banget. Oke, kakak-kakak semuanya, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan Healthy Talk bersama dengan narasumber yang spesial. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan bahwa pagi hari ini acara kita Healthy Talk itu disponsori oleh perusahaan HDI. Wah, keren banget ya. Boleh ya berikan tepuk tangan virtualnya tentang perusahaan kita HDI ini. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan nih kepada Bapak Ibu sekalian mengenai perusahaan HDI. Nah, jadi Bapak Ibu, perusahaan HDI ini berdiri sejak tahun 1993 dan sudah memiliki kantor perwakilan lebih dari 100 kota dan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk perlebahan terbesar di Indonesia. Wah, keren banget ya. Dan Bapak Ibu, kita ini kan bergerak di bidang perlebahan dan salah satu produknya yaitu adalah madu. Dan madu ini sudah lama dikenal sebagai makanan yang sangat bermanfaat dan disebutkan dalam berbagai kitab suci. Nah, ada berbagai kitab suci yang menyebutkan bahwa madu ini, Bapak Ibu, ternyata dianggap sebagai obat atau penyembuh alami yang sudah diwahyukan oleh Tuhan dan teruji dari ribuan tahun. Nah, boleh nih kita lihat ya di slide selanjutnya bagaimana produk HDI ini juga sudah memiliki sertifikasi yang sangat lengkap.
mulai dari Badan POM, ada ISO, halal, yang artinya apa nih Bapak Ibu? Bahwa produk ini aman untuk dikonsumsi, berkualitas tinggi, halal, dan juga terpercaya. Serta Bapak Ibu, produk HDI juga sudah masuk nih dalam buku MIMS. Buku MIMS itu adalah buku referensi obat dan suplemen yang sudah teruji nih secara klinis, sehingga manfaat produk HDI sudah teruji. Nah, saya akan memperkenalkan nih produk unggulan yang sangat luar biasa dari produk HDI. Ada yang sudah pernah melihat atau mengkonsumsi produknya? Boleh ya, tulis di kolom chat apakah sudah ada yang pernah melihat atau mengkonsumsi nih. Nah, saya akan memperkenalkan. Wah, sudah nih. Wah, ternyata sudah banyak ya. Nah, ini saya kenalkan lagi nih ya tentang produk yang sangat luar biasa dari HDI, yaitu adalah Four Star, yang mana terdiri dari Clover Honey, bee pollen, royal jelly, dan juga bee propolis. Nah, saya jelaskan singkat aja ya, Bapak Ibu. Jadi Clover Honey ini merupakan madu gurun dengan kadar air yang sangat rendah, yaitu adalah hanya 17%. Sehingga bebas dari bakteri, juga memiliki glycemic index rendah. Jadi ini aman banget untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Nah, manfaatnya ini untuk menjaga kesehatan pencernaan dan juga membantu perbaikan dari sistem pernafasan. Nah, berikutnya yang kedua yaitu Polenergy 520. Ini mengandung 520 miligram polen atau serbuk sari bunga dan mengandung nutrisi alami yang paling lengkap kedua setelah ASI. Wah, luar biasa banget ya. Karena ini fungsinya itu untuk memberikan nutrisi secara maksimal dan meningkatkan stamina serta kinerja otak. Nah, yang ketiga kita ada bipropolis. Nah, bipropolis ini Bapak Ibu terdapat pada sarang lebah yang memiliki sifat sebagai antibiotik alami. Nah, fungsinya adalah sebagai antivirus, anti jamur, dan antibakteri, serta anti infeksi juga anti kanker. Nah, propolis ini bermanfaat banget untuk membongkar plak kolesterol dan juga asam urat. Nah, kemudian yang warna merah nih, nah Propoelix. Nah, Propoelix itu merupakan produk ekstrak dari propolis. Nah, ini kandungan antioksidannya tuh sangat tinggi dan dapat memaksimalkan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh itu tidak mudah terserang oleh penyakit dan juga bisa membantu mempercepat proses pemulihan. Wah, luar biasa banget ya. Nah, kemudian yang warna kuning nih, kita punya yang namanya Propoelix Plus. Jadi Propoelix Plus ini merupakan ekstrak propolis yang dikombinasikan dengan 3 jenis ekstrak jamur, yaitu Lingzhi, Shiitake, dan Maitake. Dan ini sangat efektif banget ya bagi penderita kanker juga tumor. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah royal jelly. Nah, royal jelly ini tuh berasal dari kelenjar lebah yang berfungsi sebagai anti-aging nih, Bapak Ibu. Jadi dia membantu untuk regenerasi sel serta memperbaiki sistem saraf dan juga sistem hormonal serta reproduksi. Dan royal jelly ini terdiri atas 2 kemasan, yaitu royal jelly liquid dan juga royal jelly tablet. Nah, itu tadi adalah produk unggulan dari HDI yaitu adalah Four Star. Wah, ini kalau saya lihat dari kolom chatnya ini sudah banyak yang mengkonsumsi ya. Wah, luar biasa banget nih Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, ini boleh tahu nggak ya, pagi hari ini masih adakah yang mengingat apakah tema Health Talk kita pagi hari ini? Nah, boleh nih tulis di kolom chat. Tema Health Talk kita pagi hari ini apa ya yang ada di undangan ya yang dikirim Bapak Ibu. Hari ini temanya apa sih? Nah, apiterapi untuk gagal ginjal pada anak. Wah, thank you untuk Kak Cindy dan teman-teman lainnya. Wah, ini berarti sudah tahu ya tentang temanya pada pagi hari ini. Jadi, Bapak Ibu, hari ini temanya kita adalah apiterapi untuk gagal ginjal pada anak. Jadi, Bapak Ibu, ini masih ada kesempatan untuk mengambil buku catatannya ya, karena ini akan banyak sekali edukasi yang sangat berguna dan informatif ya untuk kita dalam menjaga kesehatan anak ya. Jadi boleh diambil nih alat tulisnya, kemudian juga nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat ya, dan pertanyaan juga yang sesuai dengan tema pada pagi hari ini yaitu apiterapi pada gagal ginjal anak. Nah, boleh ya Bapak Ibu bisa langsung dipersiapkan alat tulisnya karena ini benar-benar lengkap banget. Dan sebelum
saya memanggil narasumber karena memang topik ini sangat ramai banget ya Bapak Ibu tentang gagal ginjal pada anak di semua pemberitaan di media sosial, di TV itu juga lagi ramai banget nih. Dan pastinya kita khawatir ya, untuk para orang tua juga khawatir nih tentang sebenarnya gagal ginjal pada anak itu kenapa sih? Nah, sekarang saat ini saya akan menampilkan video dari Kementerian Kesehatan mengenai pendapat dari Kementerian Kesehatan tentang gagal ginjal pada anak. Nah, kita saksikan dulu ya video yang satu ini. Kesehatan atau Kemenkes tengah melakukan penelitian kasus gangguan ginjal akut misterius atau gangguan ginjal. Dugaan awal penyebab kasus ini yakni konsumsi obat yang mengandung etilen glikol. Sementara etilen glikol merupakan senyawa organik tak berwarna maupun berbau dan berkonsentrasi kental seperti sirup pada suhu kamar. Senyawa ini memiliki rasa yang manis dan sering digunakan sebagai tambahan serat pada polyester, minyak rem, kosmetik, dan pelumas. Menurut juru bicara Kemenkes Muhammad Sahril, dugaan ini adalah hasil diskusi bersama tim dari Gambia yang memiliki kasus serupa. Sebanyak 69 anak meninggal di Gambia karena kasus gagal ginjal. Hal ini disebabkan mengonsumsi obat batuk produksi India yang mengandung senyawa kimia tersebut. Syahril menyebut, Kemenkes tengah melakukan koordinasi dengan ahli dari organisasi kesehatan menggelar investigasi kasus di Gambia. Hingga kini, pihaknya telah membentuk tim dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI dan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Syahril juga mengungkap, belum ditemukannya bakteri atau virus spesifik yang menyebabkan terjadinya gangguan ginjal akut tersebut. IDAI telah menemukan sebanyak 131 anak di Indonesia mengalami gangguan gagal ginjal akut misterius ini. Gejala yang muncul dari gangguan ginjal akut misterius ini mulai dari batuk pilek hingga muntah. Gejala selanjutnya, penderita akan mengalami kesulitan buang air kecil. Hal ini disebabkan ada air seni atau urin yang muncul seperti penderita dehidrasi berat pada umumnya. Pihak IDAI telah melakukan berbagai panel infeksi virus di dalam tubuh anak-anak dengan berbagai metode pemeriksaan. Namun, hingga kini tidak ditemukan jenis virus yang seragam yang menyebabkan infeksi. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu mengenai pendapat dari Kemenkes tentang gagal ginjal pada anak. Dan ternyata ada 131 anak gagal ginjal dengan penyebab yang misterius. Dan ini memang menjadi keresahan semua orang tua. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu kita akan disampaikan oleh narasumber yang sangat-sangat keren banget ya. Karena beliau adalah seorang eksekutif Crown Indonesia. Beliau juga merupakan kepala instalasi hemodialisa Rumah Sakit Pertamina Cilacap. Nah, beliau juga merupakan owner dari Klinik Wijaya Kusuma Cilacap, serta owner dari Family Center Pesugihan Cilacap, Royalty Winner, dan juga Trip Winner. Kalau begitu, tidak perlu berlama-lama lagi, saya pinjam tepuk tangan virtual Bapak Ibu. Kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Grenda Armada Sinuraya. Selamat pagi, Dok. Pagi Lucy, ya pagi teman-teman semuanya ya. Mungkin teman-teman beberapa hari ini, mungkin 1 bulan terakhir ini banyak banget ya yang seliweran di FYP tentang gagal ginjal pada anak gitu ya. Apalagi begitu dengar kata-kata gagal ginjal aja udah mulai gelisah, tambahan lagi pada anak udah langsung parnonya langsung berlipat-lipat kali ya. Nah, nah sebenarnya kasus ini sebenarnya sudah agak lama ya teman-teman. Cuman karena seolah-olah kayak viral kembali, jadi saya coba angkat kembali biar apa? Biar kita sama-sama belajar di sini. Jadi kita di sini sama-sama belajar, bukan saya yang lebih pintar, tidak.
Tapi kita sama-sama belajar karena sebenarnya kasus ini itu kasus tahun 2022 mungkin teman-teman kalau ingat ya. Cuman jadi agak ramai. Kita tahu sendiri ya sosmed itu luar biasa ya. Oke. Ya, saya ingin sharing. Nah, nanti teman-teman disiapkan saja pertanyaannya ya kalau memang ada yang ditanyakan. Oke. Saya akan bahas satu materi khusus sebenarnya ini jujur agak berat buat saya ya. Karena memang case-nya sangat dikit. Case-nya itu sebenarnya sebelum ada kasus yang luar biasa itu, kasus gagal ginjal itu per tahunnya itu di bawah 50 kok. Bahkan hanya 20 sekian di RSCM menurut data yang pernah saya dapatkan. Nah, saat mendengar istilah gagal ginjal, kita ingat gagal ginjal, gagal jantung, gagal hati, itu ya, kecuali gagal paham ya. Nah, kalau gagal paham itu semuanya bisa mengalami. Tapi kalau yang tadi itu rata-rata memang orang tua. Tapi apa jadinya kalau hal ini tuh bisa nyerang ke anak-anak? Nah, walaupun sangat jarang, cuman ini merupakan masalah yang sangat serius, teman-teman. Karena apa? Karena benar-benar butuh pendalaman yang luar biasa, butuh perawatan khusus. Bahkan tadi di video dari Kemenkes sudah jelas diteliti bakterinya tidak ada, diteliti virusnya yang spesifik tidak ada, diteliti kandungannya di dalam darah tidak terbaca. Kan luar biasa banget. Karena biasanya gagal ginjal pada anak ini kebanyakan itu infeksi. Tapi ternyata apa? Nggak kebaca. Karena apa? Karena ternyata yang diterangkan yaitu diethylene glikol sama ethylene glikol itu nggak terdeteksi di darah. Jadi memang cukup luar biasa kasus tersebut. Nah, kita samakan persepsi. Apa sih definisi gagal ginjal? Definisi gagal ginjal ada keadaan di mana kedua ginjal tidak bisa menjalankan fungsinya. Jadi pada dasarnya manusia itu bisa hidup dengan satu ginjal. Bisa hidup dengan satu ginjal. Cuman pada saat laboratorium menyatakan gagal ginjal, itu berarti fungsi keduanya sudah rusak. Ada orang yang lahir memang dengan ginjalnya cuma satu, tapi masih bisa hidup normal, masih bisa. Bisa juga orang sudah mendonorkan ginjalnya, orang tua mendonorkan ginjalnya ke anaknya agar anaknya sehat. Orang tuanya ginjalnya satu, anaknya ginjalnya satu, tapi bisa sehat juga. Jadi gagal ginjal adalah keadaan di mana kedua ginjal tidak bisa menjalankan fungsinya. Jadi kalau gagal ginjal ya misalnya kita di sini gagal ginjal ya, yang gagal kanan apa kiri ya? Itu jawabannya tuh berarti sudah dua-duanya. Jadi nggak ada lagi gagal ginjal kanan, gagal ginjal kiri. Oke ya. Nah, sekarang ada dua jenis, yaitu pertama adalah kronik dan yang kedua adalah akut. Akut itu adalah suatu sindrom akibat kerusakan metabolisme yang ditandai penurunan fungsi ginjal mendadak dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu dan mengakibatkan hilangnya kemampuan ginjal untuk mempertahankan pertahanan atau perputaran yang ada di tubuh. Akut beberapa hari atau beberapa minggu. Sedangkan yang kronis adalah sifatnya itu menaun di atas 6 bulan dan berlangsung secara perlahan-lahan tapi progresif dan sampai di titik terminal. Makanya istilahnya gagal ginjal itu adalah gagal ginjal terminal. Seperti itu. Nah, ini tampilan yang normal, yang paling kiri. Habis itu ada yang dari lahir sudah ada polycystic kidney disease, jadi dia banyak kiste-kistenya, banyak banget kistenya. Habis itu ada yang karena kanker, habis itu ada yang karena batu. Nah, setelah itu akhirnya menjadi gagal ginjal. Kondisi terakhir pada saat gagal ginjal itu ginjalnya pasti sudah mengecil. Seperti itu. Makanya kalau di USG atau diapakan, dia akan kita temui
ginjalnya itu mengecil. Nah, gejala yang mengarah pada gangguan ginjal akut atau gagal ginjal akut, yang pertama itu biasanya adalah dia langsung semua yang mengaruh ke pencernaan, yaitu mual, yaitu diare, yaitu muntah. Jadi semua itu akan datang bersama-sama, ya. Jadi semua itu akan datang bersama-sama. Habis itu batuk, flu bisa juga, sering ngantuk juga bisa. Nah, sudah setelah itu baru kencingnya mulai berkurang. Jadi harus ada ini dulu. Kalau nggak ada ini dulu bisa nggak gagal ginjal? Enggak. Jadi memang karena dia gangguan metabolisme atau gangguan dari homeostasis kayak gitu. Oke. Nah, gejala khasnya adalah apa? Oliguria. Oliguria itu kencingnya itu langsung mengalami penurunan. Gampangnya gagal ginjal karena batuk pasti kencingnya berkurang. Gagal ginjal akut yang paling sering ini ya teman-teman, yang paling sering itu keracunan jengkol. Cuman biasanya kalau anak-anak nggak mungkin tuh keracunan jengkol. Ini saya lagi nyontoin yang dewasa. Itu langsung apa? Langsung nggak bisa keluar kencingnya. Itu oligoria itu berkurang. Tapi kalau anuria itu sama sekali tidak ada keluar air kencingnya. Jadi kalau masih ada dikit-dikit itu kita bilang oligoria. Nah, ciri khasnya itu mulai dari oligoria berkurang kencingnya sampai juga ke anuria. Gejala awalnya tadi ya, teman-teman, demam, nafsu makan nurun, badannya lemas, mual, muntah, ada batuk pilek, diare, sakit bagian perut, habis itu dehidrasi, habis itu begitu terakhirnya baru ke perdarahan. Misalkan dia keracunan jengkol itu ginjalnya rusak, itu keluar kencingnya darah. Infeksi, ginjalnya terinfeksi, kencingnya berdarah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ginjal itu sudah sampai luka dan dia akut, dia pasti kencingnya akan terjadi perdarahan. Nah, gangguan ginjal pada anak yang terjadi di Indonesia itu pertamanya itu keluhannya batuk pilek, ISPA. Setelah itu ada tambah sakit kepala, sakit tenggorokan, sakit nyeri otot, demam, diare. Habis itu demamnya ini panjang. 7 sampai 14 hari, terus dilihat air kencingnya itu warnanya itu jadi kayak coklat. Nah ini total kasusnya itu teman-teman, total kasusnya itu seluruh Indonesia itu 241 kasus. Bahkan dengan kasus yang di India itu lebih banyak yang di kita. Padahal kasus yang di Gambia itu lebih banyak kasus yang ada di kita, di Indonesia. Nah, ini penjelasan yang tadi. Dari 245 kasus ini terjadi di 26 provinsi. Bayangin ya teman-teman, provinsi di Indonesia ada 38, ini 26 provinsi. Jadi benar-benar menyebar merata. Fatality rate-nya, tingkat kematiannya itu adalah dari 245 kasus ini, 141 itu meninggal. Jadi ngeri. Nah ini sudah diteliti dari 4 sirup yang berasal dari negara tertentu tersebut ternyata memiliki kadar etilen glikol yang sangat tinggi. Tingginya seberapa? Ada harusnya boleh nggak sih etilen glikol itu? Boleh. Dia punya kadar minimal yang bisa ditaruh di dalam sirup. Tapi terakhir menurut yang saya baca itu kadarnya itu hampir 1000 kalinya dari angka yang diperbolehkan. Makanya cepat banget langsung rusak ginjalnya. Nah, ini ya yang sudah dilihat ya, beberapa ada macam-macam itu, ada fluorin, ada baby cock, ada uni baby demam sirup, uni baby demam drop. Ini semua akhirnya sudah diteliti. Nah, cuman memang keempat ini yang akhirnya dinyatakan berbahaya. Seperti itu.
Jadi teman-teman kalau misalkan kok mau kasih obat batuk, obat demam ke anak, terus pakai yang pasti-pasti aja lah. Kalau memang dibutuhkan banget pakai yang pasti-pasti aja. Ya yang terkenal lah bahasanya seperti ini. Ini kan kita bisa sama-sama lihat ya. Mungkin nggak pernah lihat ya dari gambar ini. Ini siapa ya obat batuk apa ya? Apa ada ya seperti ini. Tapi pemerintah di sini kerja cepat langsung memerintahkan industri farmasi untuk narik semuanya, baik yang baik atau yang tidak langsung ditarik semua, terus habis itu dimusnahkan produknya, habis itu meminta industri farmasi akhirnya untuk melaporkan berapa kadar etilen glikol dan dietilen glikol, habis itu mengganti formulanya kalau memang obat-obat tersebut mengandung kadar yang tinggi, seperti itu. Oke? Nah, ini tadi persentasenya sangat tinggi ya, fatality rate-nya, tingkat kematiannya itu 54,7. Nah, ini ada beberapa provinsi, kurang lebih sekitar 10 provinsi terbesar yang ini. Kita lihat teman-teman yang meninggal banyak. Oke. Nah, yang terkena di Indonesia, lihat teman-teman ya. Itu mulai usia 6-10, yang paling banyak itu usia 1-5 tahun. Karena kita sama-sama tahu usia 1-5 tahun pasti konsumsi obat siropnya pasti banyak ya. Terus habis itu 6-10 tahun, terus habis itu 11-18 tahun. Rasio kematiannya saya ulangi lagi sangat tinggi yaitu 54,7%. Nah, seperti itu. Nah, penyebab-penyebab yang lain selain yang tadi rame apa aja teman-teman? Kita sama-sama lihat. Pertama penyakit autoimun seperti lupus atau nefritis interstisial itu radang pada ginjal. Terus kelainan bawaan, jadi ginjalnya itu apa? Polikistik, jadi banyak kista-kistanya. Terus hipoplasia ginjal, memang dia dari lahir itu ginjalnya sudah kecil. Jadi dari lahir itu ginjalnya sudah kecil, makanya secara fungsinya juga tidak seperti yang orang dewasa, yang orang yang normal. Lalu peradangan pada ginjal atau glomerulonefritis, habis itu baru kelainan sistemik, ya bisa diabetes, bisa hipertensi dan yang lain. Habis itu bisa trauma. Yang terakhir baru penyumbatan saluran kencing atau yang paling sering di sini adalah bisa batu, bisa juga cancer. Trauma maksudnya apa? Trauma misalnya ada kecelakaan, benturan di bagian ginjal, di bagian belakang, itu otomatis langsung terjadi gagal ginjal akut. Seperti itu. Oke, nah ini tadi saya ulang lagi, urin berdarah atau berbusa. Berbusa itu menunjukkan apa? Banyak proteinnya. Banyak proteinnya artinya ginjalnya ini sudah masuk ke kondisi bocor, teman-teman. Ya, oke. Terus habis itu apa? Kelelahan yang amat sangat. Jadi bawaannya capek aja terus. Habis itu pucat. Karena kurang darah. Karena ginjal itu memproduksi sel darah merah. Diare, mual, muntah, demam. Terus habis itu kulitnya kasar dan gatal. Karena apa kulitnya kasar dan gatal? Karena terjadi peningkatan dari ureum dan kreatinin sehingga dia akan menyebabkan kelenjar keringat ini berkurang sehingga kasar dan akhirnya refleks kita untuk menggaruk. Habis itu apa? Sering ngantuk gitu. Sering ngantuk. Kenapa sering ngantuk? Sering ngantuk karena apa? Karena metabolismenya darah yang membawa oksigen itu turun sehingga apa? Sehingga orang itu bawaannya adalah ngantuk. Oke? Terus habis itu jumlah air seni atau air kecilnya tidak ada atau berkurang. Terakhir makanan itu terasa seperti logam. Kayak seng. Kayak besi. Ya kayak gitu. Kalau makan tuh rasanya seperti itu. Oke? Nah, pencegahannya apa aja? Pengelolaan penyakit dasar kalau dewasa bisa juga gagal ginjal pada anak yang memang sudah dari bawaannya dia ada diabetes, yaitu pengelolaan penyakit dasar dari penyakit diabetes atau darah tingginya. Hindari penggunaan obat-obatan tanpa pengawasan dokter. Ini teman-teman saya pesan banget.
Ya, saya pesan banget karena apa ya, kasus gagal ginjal 2022, gagal ginjal pada anak itu semua karena obat-obatan. Lalu apa? Konsumsi air yang cukup. Yang cukup. Mumpung apa? Mumpung masih sehat. Kalau sudah gagal ginjal, nggak boleh minum. Sehari itu bisa cuman boleh minum cuman 500 cc, cuman 1 liter kalau udah gagal ginjal. Karena begitu minum langsung bengkak badannya. Terus habis itu apalagi pengawasan rutin terhadap kesehatan ginjal, terutama yang punya riwayat keluarga dengan penyakit ginjal. Seperti tadi hipoplasia ginjal, ginjalnya kecil, biasanya ada garis keturunannya yang ginjalnya kecil juga. Karena saya pernah punya pasien itu, kakak beradik 3 orang itu, semuanya itu ginjalnya kecil-kecil. Jadi pada saat usia 40 tahun itu tiba-tiba semuanya gagal ginjal dan cuci darah keluarga tersebut. Oke? Ya, sip. Nah, ini tadi ya, waspada gagal ginjal akut ini tadi. Pencegahannya bagaimana? Memastikan perilaku hidup bersih dan sehat. Pastikan cuci tangan tetap diterapkan. Untuk apa? Untuk menghindari infeksi. Infeksi yang masuk dari mulut, dari batuk pilek ini, dia bisa mengikuti sistemik dan akhirnya kena di ginjal. Makan makanan yang bergizi dan seimbang, tidak jajan sembarangan. Pastikan imunisasinya rutin, minum air yang matang. Kenapa yang matang? Karena pertama untuk menghindari bakteri dan virus. Terus nomor 2 kita harus masak dulu agar apa? Agar itu bersih. Lalu kalau selain infeksi itu bisa juga kadar kristal-kristal yang ada di dalam air. Menggunakan obat dengan baik dan benar dengan resep maupun informasinya harus tepat. Oke? Nah, itu ya teman-teman. Nah, eh, rekan MM mungkin bisa sharing salah satu video atau mungkin ada video, coba bisa tolong ditampilkan. Nah, itu bisa merupakan salah satu faktor ya, menambahkan. Mungkin ada faktor lain, sakitnya ginjal apa bagaimana, tapi makanan seperti tadi itu jelas berpengaruh pada gangguan ginjal yang terjadi itu. Ya saran saya pada orang tua ya jangan banyak-banyak makan mie instan atau kopi atau sachet instan itu. Minuman sachet itu yang manis-manis. Susu kental manis itu juga tidak baik gitu anak-anak. Susunya kurang, gulanya yang tinggi. Dokter Grenda nih kayaknya suaranya masih ke-mute nih, Oke, Dok. ya. Ah, Itu dari mie instan, teman-teman. Saya yakin dari semua yang ada di sini hampir 200 orang, saya yakin tidak ada yang tidak suka yang namanya mie instan. Itu sudah semua orang suka, apalagi mie instannya mie instan Indonesia. Ya, karena jangan coba-coba mie instan yang ada di luar negeri walaupun judulnya sama, rasanya nggak enak. Karena apa? Karena kadar MSG-nya sudah dikurangin. Tapi kita lihat usia 13 tahun dia mulai makan ini instan dari kecil, ternyata apa? Ternyata kena gagal ginjal, teman-teman. Dari kadar apanya? Dari kadar garamnya, dari kadar natriumnya. Itu yang akhirnya membuat apa? Membuat gagal ginjal. Minuman-minuman yang manis-manis, yang kadar gulanya tinggi, susu kental manis dan yang lain, hati-hati. Saya tidak nakut-nakutin, sekali lagi. Cuman hari ini saya pun mie instan itu makanan termewah saya karena saya hanya boleh 1 bulan itu 1 kali. Ya,
Jadi teman-teman coba tolong sekali lagi tidak menakut-nakutin. Tapi begitulah fakta yang ada. Oke? Nah, saya lanjutkan ya. Sip. Oke. Nah, komplikasinya apa? Jadi gagal ginjal itu yang bikin mati itu bukan gagal ginjal ya teman-teman. Yang bikin mati itu, yang bikin meninggal itu adalah kerusakan pada jantung dan pembuluh darah. Karena apa? Karena dia lama nggak dapat suplai oksigen dengan baik. Karena apa? Karena anemianya, karena kurang darahnya. Begitu kurang darah jadinya apa? Jadinya semuanya rusak. Karena itu kan bahan bakarnya. Bahan bakar ke otak, bahan bakar ke jantung, bahan bakar ke liver, bahan bakar ke semuanya. Itu jadi apa? Bikin apa? Kerusakan tulang dan gangguan vitamin dan mineral. Karena apa? Karena ginjal itu yang memproduksi semuanya. Terus habis itu apa? Gangguan elektrolit seperti apa? Hiperkalemia, tinggi kalium. Ini jadinya yang bikin semuanya. Sehingga bisa menyebabkan apa? Sudden death atau serangan jantung. Itu komplikasinya. Oke. Nah, efek sampingnya apa? Pertumbuhan seperti salah satunya anak akan terlihat lebih pendek. Kenapa? Karena apa? Karena kadar kalsiumnya, kadar natriumnya, semuanya akhirnya apa? Akhirnya tidak baik atau menurun. Sehingga apa? Sehingga terjadi kretinisme atau dia anak itu tidak tumbuh sebagaimana anak yang lain. Terus keterlambatan dari tanda-tanda pubertas. Perburukan gizi, biasanya asam di tubuhnya ini meningkat. Karena apa? Karena yang ngatur keseimbangan asam basa yang ada di badan sudah rusak si ginjalnya. Terus gangguan penyerapan nutrisi sehingga tidak nafsu makan, sehingga mempengaruhi tumbuh kembang dan kecerdasan anak. Jadi hari ini kurang lebih ada sekitar 60 anak yang masih menjalani cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Itu yang lainnya pasti akan terdapat seperti ini. Walaupun dia tetap masih hidup. Dan tadi dari 254 kan yang meninggal 99 ya. Yang meninggal 154, yang sisanya masih ada yang cuci darah. Nah, itu seperti ini efek samping di mereka, teman-teman. Ya, kita prihatin banget ya di sini ya. Oke? Nah, lalu pemeriksaannya apa untuk gagal ginjal? Pemeriksaan tekanan darah. Terus kita harus lihat perubahan warna urin, kita lihat laboratorium, tes darah, ureum kreatinin, elektrolit, kadar lemak. Habis itu kita juga bisa untuk melakukan pemeriksaan pencitraan ya. USG, CT scan, MRI, itu dilihat ginjalnya masih normal enggak bentuknya, besarnya atau sudah mengecil. Misalnya gagal ginjal dia sudah masuk yang stadium berapa, 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Habis itu dilihat biopsi ginjalnya bagaimana, ada infeksi atau tidak. Dan itu biayanya banyak. Cuman gara-gara apa? Gara-gara salah memasukkan ke dalam mulut. Karena tidak tahu. Oke? Sip. Penanganannya, turunkan tekanan darah pada saat kita sudah mengetahui bahwa itu ada gangguan ginjal awal atau akut, kita kasih antibiotik, kita perbaiki yang masih bisa diperbaiki, penyebabnya apa, habis itu cuci darah, lalu transfusi darah jikalau darahnya kurang, terakhir baru kita pikirkan untuk transplantasi ginjal. Ujung-ujungnya transplantasi ginjal, dok. Iya. Cuman kita bisa coba untuk tangani perlahan-lahan, kita kembalikan semuanya secara fungsinya dengan apa? Dengan apiterapi. Saya tidak mengatakan bahwa apiterapi ini adalah satu-satunya terapi, tidak. Tapi saya sudah mencoba menerapkan ke beberapa pasien saya yang ada di rumah sakit pada saat saya masih bekerja. Begitu juga dengan rekan-rekan yang ada di sini. Ternyata pemberian 4 produk ini sangat-sangat membantu. Bahkan ada salah satu keponakan dari rekan kita di sini usia 15 tahun. Terakhir itu kreatininnya sudah bisa di angka 2,7.
15 tahun. Kebetulan dari riwayatnya yang bersangkutan itu memang dia mengalami hipoplasia ginjal. Tadinya diduga lupus, ternyata dicek sampai ke Singapura, ternyata bukan dari lupusnya, ternyata memang dilahirkan memang dengan hipoplasia ginjal atau ginjalnya memang kecil. Yang harus dikonsumsi apa dok? Yang harus dikonsumsi 4 ini. Yang pertama adalah Pak Royal Jelly. 4 ini bisa dikurangin? Enggak, jangan. Jadi memang harus 4 ini. Royal Jelly untuk apa? Untuk regenerasi sel-sel yang rusak. Sel ginjal itu memang irreversible, tapi ternyata begitu kita kasih dengan Royal Jelly, ternyata bisa kembali. Regenerasi sel yang rusak sehingga daya tahan sel-sel yang sudah mulai rusak akhirnya kembali lagi baik. Sel-sel yang sudah mati akhirnya dihidupkan kembali. Sehingga bisa menstabilkan metabolisme dari sel, menghambat kerusakan sel-sel saraf yang melindungi dari ginjal tersebut. Itu kerja Royal Jelly. Nah, lalu ketahanan tubuh ini akan ditingkatkan dengan propolis atau propoelik. Sehingga apa? Sehingga jikalau gagal ginjal ini disebabkan oleh karena infeksi, infeksinya baik. Oleh batu, batunya hancur. Oleh autoimun akhirnya imunitasnya kembali normal. Membongkar plak-plak yang ada di pembuluh darah sehingga tidak dapat nutrisi yang baik ke pembuluh darah ginjalnya. Habis itu dinormalkan tekanan darahnya. Lalu kerusakan sel yang terjadi karena penyakit-penyakit, karena penuaan, karena diabetes atau hipertensi menjadi kembali baik. Royal Jelly, propoelik. Selanjutnya kita butuh nutrisi, kita butuh bahan baku yang akhirnya bisa diolah menjadi energi. Sehingga bisa mengurangi dari sisi anemianya, mengurangi dari sisi ketidakseimbangan asam basanya yang menyebabkan mual. Pakai apa? Polenergi. Karena di sini terdiri dari vitamin dan mineral yang sangat lengkap dan alami. Ingat teman-teman, sangat lengkap dan alami. Yang lengkap lainnya ada nggak? Ada walaupun tidak selengkap ini. Tapi apa? Tapi tidak alami. Kalau tidak alami emang kenapa? Kalau tidak alami itu kita harus perhatikan banget untuk pemakaiannya, tidak bisa dalam pemakaian jangka panjang. Karena begitu pemakaiannya jangka panjang, badan ini akan tidak bisa kenal mana kawan, mana lawan. Sehingga apa? Sehingga yang datang kawan dihancurkan. Sehingga yang datang lawan dihancurkan, yang datang kawan dihancurkan. Akhirnya apa? Akhirnya semuanya menjadi suatu otomatisasi. Itulah yang kita sebut autoimun. Masalah nafsu makan oke, karena memang lagi mual karena gagal ginjalnya, karena kadar ureum kreatininnya tinggi, sehingga apa? Sehingga mual. Tapi dengan mengkonsumsi polenergi akhirnya apa? Akhirnya sumber nutrisinya terpenuhi. Menanggulangi kelainan pembuluh darah yang kaku karena tadi apa? Karena tadi kebanyakan makan yang micin-micin, kebanyakan makan ya mie instan, kebanyakan makan gula, yang makanan-makanan gula yang boba dan yang lain-lain lainnya semua itu. Sehingga pembuluh darahnya mengalami kelainan dan di sini juga ditingkatkan stamina tubuhnya. Nah, lalu oleh semua itu bagaimana agar ini bisa bekerja dengan baik? Kita harus siapkan pada saat ketiga produk ini masuk. Dengan apa? Dengan menstabilkan kondisi dari lambungnya sehingga semuanya dapat terserap sempurna. Mempersiapkan lambung sehingga penyerapannya sempurna, menurunkan demam teman-teman. Jadi kalau misalnya yang punya anak, aduh bingung nih kenapa tuh kalau panas, bagaimana ya kalau misalnya kasih obat penurun panas, jangan-jangan banyak etilen glikolnya atau apa, udah kasih madu aja dulu. Madu itu punya prostaglandin yang dia bisa menurunkan demam. Misalnya aduh sakit kepala ini, aduh jangan-jangan tensi saya tinggi, udah minum madu aja dulu. Biar rileks, biar tekanan darahnya turun. Batuk-batuk anak-anak, aduh ini gimana ya ini batuk ini, jangan-jangan nanti saya minum obat batuk nanti malah jadinya ketergantungan, ada alkoholnya, nanti minum obat batuk jangan-jangan malah jadinya siapa tahu ada kandungan apanya, udah kasih madu aja dulu biar dahaknya encer. Jadi apa terapi untuk gagal ginjal baik pada anak maupun pada dewasa, saran saya 4 produk ini. Oke? Ya. Slide akhir. Sayangi ginjal Anda. Ya, sayangi ginjal Anda karena apa?
walaupun walaupun semboyan dari perawat ginjal adalah melayani sampai mati, tapi kita nggak pengen lah kalau dilayani sama perawat ginjal. Oke? Sayangi ginjal Anda, semua itu diberikan Tuhan gratis, tugas kita hanya menjaganya. Oke? Ginjal kita saat ini adalah ginjal yang paling cantik yang kita miliki. Oke? Saya kembalikan ke Lucy. Thank you teman-teman. Thank you, Dokter Grenda, untuk penjelasannya pada pagi hari ini. Wah, ini sangat informatif ya, Bapak Ibu. Saya juga sampai mencatat tadi karena ternyata sudah ada 245 kasus gagal ginjal akut di 26 provinsi. Bahkan sudah ada 60 yang dirawat di rumah sakit swasta di Jakarta. Jadi ini benar-benar salah satu concern kita ya, karena apa yang kita makan itu ternyata adalah gerbang utamanya ya, gerbang utamanya apa yang kita minum, apa yang kita konsumsi itu adalah gerbang utamanya. Nah, di kolom chat ini sudah saya lihat banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Boleh ya Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, boleh menanyakan berkaitan dengan tema pada pagi hari ini, yaitu apiterapi pada gagal ginjal anak. Nah, jadi boleh ditanya dan sambil menunggu pertanyaan akan dipilih oleh rekan-rekan panitia karena ini banyak banget ya antusiasnya banyak banget nih dok untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan tentang kesehatan anak sambil kita menunggu untuk difilter oleh panitia. Bapak Ibu ini saya izin untuk memperkenalkan ada produk HDI lainnya yang juga sangat bermanfaat untuk kesehatan anak kita. Nah, apa saja produk itu? Nah, kita tunggu ya. Nah, ini produknya adalah dari HDI Kids. Nah, HDI Kids ini mulai dari ada vitaminnya yaitu honeybee pollen yang mana ini membantu untuk memberikan nutrisi yang lengkap dan mengatasi GTM atau gerakan tutup mulut serta juga meningkatkan kecerdasan. Kemudian ini ada produk terbaru kita yaitu HDI Kids Gummy Bee yang mana ini dari ekstrak propoelix dan goji berry serta bebas dari pewarna dan perasa buatan. Nah, juga bebas dari gula tambahan dan fungsinya ini untuk sebagai antioksidan yang tinggi dan menjaga untuk meningkatkan imunitas anak-anak. Dan ini teksturnya kenyal ya, Bapak Ibu, tapi tidak dari gelatin. Nah, kemudian ada juga nih yang produk terbaru kita yaitu adalah HDI Kids Honey Bees yang mana ini dari ekstrak bahan-bahan yang alami. Mulai dari propoelix, clover honey, jahe, daun tim, terus juga ada jeruk nipis yang bantu untuk meredakan batuk serta sakit tenggorokan pada anak. Kemudian ada baby soothing cream, dia ini untuk bantu mengatasi ruam kemerahan dan melembabkan kulit. Ada juga baby massage oil yang dia ini bantu untuk merelaksasi dan meningkatkan bonding pada anak. Nah, kemudian kita juga ada nih Bapak Ibu produk dari skincare-nya yang mana namanya Biskin. Ini perawatan kulit premium yang mengandung 6 core antioksida serta bebas bahan kimia berbahaya dan memiliki sertifikasi bebas alergi. Ada 2 series, ada V-Line dan W-Line. Kita juga punya SS Cream, ini SPF-nya tinggi banget 50 PA+++. Kemudian ada loose powder, anti acne dan juga LV Pro. Selanjutnya kita juga punya rangkaian produk Better Pot Botanic. Ini untuk merawat tubuh, rambut, di mana semua serinya ini mengandung propolis. Ada nourishing shampoo, ada hair serum, ada overnight mask, ada juga whitening toothpaste, ada biopropolis cream, ada propolis soothing balm. Jadi lengkap banget ya Bapak Ibu dari kepala semuanya itu mengandung perawatan dari propolis. Nah, terus ada special produk kita punya yang namanya B Ultra dan juga Bone and Joint Health. Kalau B Ultra ini khusus untuk pria, jadi meningkatkan vitalitas pria. Kemudian Bone and Joint Health ini untuk yang punya masalah atau concern pada sendi dan tulang, bisa merawat juga kesehatan sendi dan tulang. Nah, itu tadi produk-produk HDI lainnya yang juga sangat-sangat bermanfaat dan bisa membantu untuk mendukung kesehatan Bapak dan Ibu. Oke, ini saya sudah mendapatkan notif nih ya dari panitia untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas nih. Nah, jadi boleh ya sambil Bapak Ibu mendengarkan, boleh juga kalau mau bertanya dan jangan lupa dicatat ya Bapak Ibu info-info menarik ini. Nah, yang pertama ini datang dari eh, Ibu Angela. Nah, Ibu Angela. Nah, jadi yang Ibu Angela ini pertanyaannya adalah
apa yang harus kita lakukan, Dok, pada obat sirup yang sekarang ada di rumah? Apa langsung dibuang saja? Atau apalagi kalau ada dari salah satu sirup tersebut pernah dikonsumsi? Nah, kalau yang baru ditemukan untuk dilarang baru beberapa merek saja dan malah merek yang dilarang masih ada dijual di pasaran. Kalau saya tidak salah. Kalau anak demam, flu, batuk harus bagaimana, Dok? Apakah puyer aman? Bagaimana sarannya, Dok? Wah, ini lengkap banget ya pertanyaannya, Dok. Jadi intinya yang pertama nih, Dok, saya bantu obat sirup, Dok, yang sudah ada di rumah. Itu bagaimana, Dok? Apakah langsung dibuang saja? Apalagi pasti para bapak ibu nih pasti khawatir ya kalau misalnya anaknya batuk mungkin karena habis mengkonsumsi makanan di luar atau kena hujan atau karena kecapean. Itu baiknya gimana nih, Dokter Grenda? Silahkan, Dok. Oke, saya yakin obat sirup Bapak Ibu yang ada di rumah itu sih sudah bebas ya dari yang dulu. Karena obat batuk sirup itu kan rata-rata juga sekitar 2 tahunan dia punya expire. Dan saya rasa pada saat waktu itu lagi rame-ramenya itu sudah langsung dibuang berjamaah kok. Yang saya tahu seperti itu. Jadi karena pada saat itu pemerintah itu tidak tebang pilih, jadi memang semua obat batuk sirup yang ada kandungan etilen glikol atau dietilen glikol itu memang langsung dimusnahkan. Jadi setelah itu kok tiba-tiba Bapak Ibu bisa membeli lagi itu berarti sudah yang baik. Seperti itu. Jadi jangan dibuang ya. Jangan dibuang, itu dibuang sayang itu kalau kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting ikutin aturannya aja, diminum nggak apa-apa kok, aman. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu di sini kok, aduh tapi saya takut loh gitu. Ya berarti karena ketakutan itu ya sudah nggak apa-apa. Tapi bukan berarti obat yang sudah ada itu mengandung yang seperti itu. Jadi misalnya pada saat ini Bapak Ibu ketemu merek-merek tertentu yang tadi saya ada sebutkan, itu berarti sudah terfilterisasi, sudah dibuat yang baru lagi. Karena yang pada saat tahun 2022 itu semua sudah diambil dan sudah dimusnahkan. Itu. Terus apa lagi tadi ya, Lus, pertanyaannya? Nah, terus ini, Dok. Jadi kalau anak itu sakit nih ya, Dok ya, karena kan pasti orang tua tuh takut ya, Dok ya, pasti pengen memberikan yang terbaik untuk anaknya. Nah, kalau misalnya anak tuh sakit kayak misalnya demam, flu, batuk itu harus gimana, Dok? Apakah sedikit-sedikit obat supaya cepat gitu ya sembuhnya, cepat teratasinya atau seperti apa, Dok? Apakah aman mungkin pakai puyer atau gimana nih, Dok, sarannya? Oke. Jadi sebenarnya teman-teman, batuk itu adalah refleks atau respon badan untuk dia menghilangkan apa yang tidak harus ada di badan itu. Misalkan gini, kita makan kecepatan gitu, tiba-tiba kita kebatuk-batuk, itu berarti makanannya ada yang nyasar ke rongga pernafasan. Makanya refleksnya batuk. Begitupun anak-anak. Anak-anak misalnya habis kena jajanan, jajanannya kalau ternyata banyak bahan pengawetnya atau apa, dia kan refleks untuk apa? Untuk batuk, refleks untuk radang, refleks untuk demam. Karena itu memang proses pertama untuk perlindungan badan. Jadi yang paling penting dari semuanya adalah tingkatkan dulu daya tahan tubuh anak tersebut. Jadi jangan sebentar-sebentar, wah ini obat nih, sebentar-bentar obat nih, sebentar-bentar obat. Memang, misalnya ada anak batuk pilek, alergi, gatel, tiba-tiba ke apotek disaranin misalkan salah satu merek misalnya dikasih apa obat batuk, obat alergi, cetirizin. Sembuh, sembuh. Kasih CTM misalnya sembuh, sembuh. Kasih obat batuk apa aja sembuh, sembuh. Tapi apa? Tapi kita nggak tahu kenapa dia batuk. Yang harus kita cari tahu, kamu batuk kenapa, nak? Oh tadi habis jajan ini ya sudah, besok jangan jajan ya. Karena apa? Karena ada yang di dalam jajan itu kamu nggak kuat. Jadi badanmu ngeluarin refleks untuk respon untuk batuk. Seperti itu. Nah, kalau di sini bagaimana? Udah naikin daya tahan tubuhnya. Pakai apa? Ya pakai suplemen, pakai vitamin yang aman dalam jangka panjang. Yaitu vitamin-vitamin dari produk perlebahan. Sehingga apa? Sehingga badan ini yang kerja. Badan sendiri yang ngurusin, oh ini ada alergi, saya yang maju. Oh ini ada ini, saya yang maju. Bukan obat. Biar badan ini akhirnya terbiasa untuk covering itu. Jadi jangan sebentar-sebentar obat. Kayak misalnya zaman
Dulu anak kecil, oh batuk kasih apa? Oh kasih apa? Kasih jeruk nipis sama air hangat. Oh ini batuk kasih apa? Ya kasih apa? Kasih madu. Boleh, boleh. Cuman memang ini pesan saya untuk ibu-ibu. Kalau misalnya anaknya batuknya malam-malam, jangan dikasih madu. Kalau pagi sama siang kasih. Karena kalau malam-malam dikasih madu nanti bapak ibunya nggak bisa tidur karena itu ngerangsang untuk ngeluarin dak. Jadi anaknya tambah batuk. Makanya anak-anak akhirnya pada ngomong ibu-ibunya, gimana sih ini anak saya batuk malah dikasih madu, dia malah jadi tambah batuk. Memang karena dia untuk mengeluarkan riaknya. Jadi kasihnya ya pagi sama siang lah. Jadi kalau batuk nggak ganggu-ganggu amat. Kayak gitu. Ada gambaran ya, Les? Dan ya, Dok, ini udah menjawab ya penjelasan dari Dokter Grenda ini dari pertanyaan Bu Angela. Jadi sebenarnya batuk itu adalah respon tubuh ya, Dok ya, untuk mengeluarkan yang tidak berkenan di dalam tubuh. Iya, Betul. 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 Jadi P3K-nya itu adalah yang pertama imun ya, meningkatkan Naikkan. Iya. Badan ini bisa kok kerja sendiri kok. Oh, zaman dulu kala kan nggak ada apotek, nggak ada obat. Buktinya orang pada sembuh-sembuh sendiri kan? benar, Dok. Wah, ini thank you banget, Dokter Grenda. Tadi sudah penjelasannya menjawab dari pertanyaan Bu Angela. Oke, ini kita ke pertanyaan kedua ya. Ini dari Ibu Carla. Nah, pertanyaannya seperti ini, Dok. Dokter, Thermorex yang sekarang aman atau tidak? Berarti soalnya sekarang tetap masih beredar mereknya. Nah, seperti itu, Dokter. Ya, tadi saya udah jelasin ya. Kalau hari ini obat itu masih ada, berarti obat itu sudah aman. Karena yang tidak aman sudah ditarik, sudah dihancurkan. Seperti itu. Jadi aman. Yang penting ikutin aturannya. Ya, Oke, Dok. Berarti sudah aman ya, Dok ya? Karena sudah ditarik dan dihancurkan. Nah, begitu ya, Ibu Carla tadi sudah dijawab oleh Dokter Grenda. Nah, kemudian nih pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Wulan Wahyu. Nah, pertanyaannya seperti ini, Dok. Dok, mau nanya, apakah susu yang dikonsumsi anak balita atau anak usia 3 tahun, apakah bisa menjadi gagal ginjal atau bisa menjadi pemicu mungkin ya, Bu ya, gagal ginjal? Nah, seperti itu, Dok, pertanyaan dari Ibu Wulan Wahyu. oke. Kalau susu tersebut adalah susu yang diberikan sesuai dengan usianya, aman. Karena dia sudah diukur kadar gulanya sesuai dengan kebutuhan anak. Cuman kalau anak-anak balita atau anak batita, jangan coba-coba kita kasih susu kental manis ya, teman-teman. Susu kental manis itu khusus untuk di warkop, ya. Jadi kalau bayi itu jangan dikasih susu kental manis. Itu isinya itu cuman gula doang. Susunya itu nyaris tak terlihat. Seperti itu, ya. Oh, tapi anaknya suka, ya sukalah. Sekarang siapa sih yang nggak suka manis itu? Bapak-bapaknya aja suka kok yang manis-manis, apalagi anak-anak kan kayak gitu kan. Nah, jadi kalau memang itu susu memang untuk usianya, sesuai dengan usianya, usia 3 sampai 5 tahun, usia 6 sampai 12 tahun, nggak apa-apa dikasih aja. Seperti itu. Tapi jangan pakai susu yang kayak susu kental manis atau apa-apa itu susu full cream itu kan bukan peruntukannya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya susu itu memang sesuai, aman. Kayak gitu. Oke, terima kasih Dokter Grenda. Jadi memang Bapak Ibu kita juga perlu memperhatikan ya informasi tentang produk yang kita berikan kepada anak-anak kita, termasuk juga susu. Jika memang susu itu diperuntukkan untuk anak di usia tersebut, berarti aman. Nah, jangan sampai jadi malah ngasih SKM gitu ya dok ya. Wah, itu saya Iya. juga suka, tapi memang saya aja ngeri ya dok ya. Apalagi untuk anak-anak ya Jangan dok itu ya. itu khusus tongkrongan warung kopi aja itu. Ya. Wah, oke dok. Terima kasih dok untuk pertanyaannya tadi sudah terjawab ya Ibu Ulan. Nah ini selanjutnya nih dok, ada lagi pertanyaan dari Ibu Eva Sintia. Nah Ibu Eva Sintia ini menanyakan seperti ini dok. Dok, anak saya alergi 15 macam pemicu, termasuk rumput, bawang putih, minyak sawit, dan lain-lain. Jadi sering dikasih
cetirizine karena batuk. Oh, ini berkaitan yang tadi, Dok. Apakah bahaya untuk ginjal, Dok? Kalau cetirizin berbahaya untuk ginjal tidak. Cuman memang, jadi gini, hari ini itu masih 15. Hari ini kalau nggak salah itu sudah masuk 48 atau 52 reagen ya yang untuk tes alergi. Zaman dulu itu masih cuman di punggung tangan, apa di sini, di sisi luar tangan, habis itu sampai di punggung ya untuk tes alerginya. Cuman kalau bagi saya, tes alergi yang paling penting itu adalah makanan dari anak itu yang paling tahu kan orang tuanya. Itu mendingan pakai nyatet aja deh. Kita catat aja. Oh ini batuk sambil diingat. Tadi dia makan apa? Makan nasi. Oh ya lauknya apa? Lauknya ini. Tadi dia jajan apa? Itu dicatetin. Memang agak repot orang tuanya. Tapi itu benar-benar akhirnya bisa mewakili anak ini alergi apa daripada tes alergi. Karena dulu itu saya itu dalam 1 bulan itu bisa nangani pasien anak alergi dengan tes alergi itu sampai di atas 50 loh. Dan itu tuh makan biaya perusahaan itu sangat besar, tapi nggak efektif. Jadi yang paling penting justru apa? Justru dicatetin sama Pak, naikkan daya tahan tubuhnya. Anak saya itu tadinya alergi. Akhirnya begitu kenal HD, akhirnya sekarang sudah tidak alergi lagi. Ternyata alerginya apa? Alergi cuaca, alergi udara. Jadi udara di daerah saya itu dia nggak cocok. Karena daerah saya banyak pabrik. Ternyata waktu itu saya ungsikan ke Jakarta 1 bulan, ya akhirnya nggak ada tuh batuk pilek. Udah habis itu apa? Tambahin apa? Kasih konsumsi produknya. Kasih propolis, kasih royal jelly, kasih polen, kasih madu. Habis itu begitu daya tahan tubuhnya oke, ternyata apa? Ternyata badan ini bisa kok lawan alergi sendiri. Jadi kayak gitu. Berbahaya untuk ginjal tidak, tapi agak susah untuk lepas. Karena dia sudah, oh ini begitu alergi, kasih obat alergi, alergi, kasih obat alergi. Nggak apa-apa, karena pengobatan alergi yang paling gampang adalah justru malah dikasih alergennya, habis itu dikurangin perlahan-lahan. Agar badan apa? Agar badan kenal, oh ini ternyata yang bikin alergi saya ini. Ayo kita serang. Ya gitu. Kayak gitu loh. Oke, terima kasih Dok untuk jawabannya untuk Ibu Eva Sintia. Jadi seperti itu ya Ibu Eva Sintia, dan ada tips tambahan nih ya, ada saran tambahan dari Dokter Grenda, bisa melakukan analisis ya bagi makanan-makanan apa saja atau cuaca yang menyebabkan anak itu menjadi alergi, dan juga meningkatkan tahan tubuh. Lagi-lagi di daya tahan tubuh itu adalah kunci ya. Kunci Kuncinya, untuk betul. Kunci ya dok ya untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, oke, terima kasih Dokter Grenda dan Ibu Eva Sintia. Nah, ini kita coba melihat beberapa pertanyaan lagi dok ya. Ini banyak banget yang masuk nih pertanyaannya. Ini ada satu pertanyaan dok dari Ibu Nurul SF. Nah, pertanyaannya seperti ini, Dok. Jadi, tadi kan disebutkan ya, Dok ya, kalau misalnya kayak demam, batuk, itu dikit-dikit minum obat, itu kan bahaya gitu ya, Dok ya. Takutnya nanti jadi ada penumpukan di dalam tubuh. Nah, Dok, jadi kalau misalnya anak demam, tapi takut minum obat demam, itu kan tadi sarannya diberi madu. Nah, pertanyaannya, Dok, apakah bayi di bawah 1 tahun itu sudah boleh makan madu, Dok? Nah, kalau tidak boleh, kira-kira sarannya bagaimana, Dok? Nah, seperti itu, Dokter Grenda. oke, sip. eh Kalau madunya madu HD, ya kembali lagi. Kalau madunya madu HD, sebenarnya usia berapapun itu boleh dikasih. Cuman memang saya sarankan untuk di atas 6 bulan. Karena 6 bulan itu adalah wilayahnya ASI. Tapi kalau sudah di atas 6 bulan itu wilayahnya sudah masuk ke MP ASI. Dan kita itu sudah punya sertifikasi bebas Clostridium botulinum. Yang pertama itu. Karena dari Kongres Dokter Anak yang ada memang tidak disarankan untuk di bawah 2 tahun. Kenapa? Karena pada waktu itu pernah ada kasus diare yang menyebabkan kematian banyak karena konsumsi madu. Ternyata begitu dilihat, ternyata banyak bakterinya, yaitu bakteri yang berasal dari Clostridium botulinum. Jadi kalau madu kita aman. Terus nomor 2, kenapa harus madu kita? Karena madu kita ini punya kadar indeks glikemik yang rendah. Kalau madu yang lain itu tidak.
kadar indeks glikemiknya itu tinggi. Kalau punya kita ini rendah kan di bawah. Angkanya kadar indeks glikemiknya 53. Jadi itu cukup-cukup baik. Jadi aman. Jadi kalau pakai madu ya saya hanya sarankan madu HD. Kalau madu yang lain saya nggak sarankan seperti itu. Cuman memang di atas 6 bulan loh ya, karena kalau enggak nanti emak-emaknya males netein. Karena anaknya cepat kenyang kalau pakai madu. Ya, oke? Oke dok, terima kasih dok. Nah itu jadi sudah boleh ya ibu-ibu jadi di mulai 6 bulan. Dan kenapa madu Clover Honey itu boleh? Karena tadi sudah mendapatkan sertifikasi itu ya, yang bebas bakteri yang seperti yang Ya, disampaikan oleh. mungkin Pak MM bisa di-sharingkan ya. Mungkin ibu-ibu di sini, mana sih ada sertifikasinya ya. Ibu-ibu tuh kalau nggak ngeliat itu biasanya nggak percaya. Karena ngeliat aja nggak percaya, apalagi nggak lihat gitu ya. Jadi Betul kita betul betul dok. sama-sama lihat di sini ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Jadi ini sertifikasinya itu dan ini cukup baru ya teman-teman dan ini memang diperbarui ini 27 Januari 2020 ya ini bebas Clostridium botulinum. Jadi ini aman ya teman-teman. Jadi nggak usah takut kalau minum madunya HD takut mencret dan yang lainnya aman. Ayo Pak MM satu lagi yang indeks glikemiknya mungkin bisa. Nah, ini juga indeks glikemik. Oke, mungkin kelupaan. Indeks glikemiknya itu sangat rendah. Jadi aman. Jadi nggak usah takut nanti kena gagal ginjal atau kena diabetes mellitus. Jadi aman. Sertifikasinya jelas. Oke? Wah, Sip. terima kasih Dokter Grenda yang sudah memberikan bukti ya, karena memang ibu-ibu tuh tidak ada bukti, kurang percaya Ada 100%. bukti aja dibantah kok, apalagi nggak ada. Nah, Ini ini ya teman-teman tuh. Jadi indeks glikemiknya itu 53 plus minus 5. Jadi sangat-sangat rendah. Kalau gula-gula yang lain itu sampai di atas 100. Kayak gitu. Oke? Oke, terima kasih Dokter Grenda. Jadi aman ya ibu-ibu mengkonsumsi untuk Clover Honey karena dia sudah lengkap data-datanya. Jadi ini Dokter Grenda menyampaikan secara fakta ya dok ya dari data-data penelitian ini hasil lab. Ini malah ada satu nih dok dari Ibu Fani Karuna Putri. Ternyata ibunya sudah memberikan madu sejak bayi 6 bulan. Wah, jadi sudah ada data, fakta plus testimoni langsung ya. Jadi sudah lengkap nih Bapak Ibu tentang bagaimana kandungan madu itu bisa dipakai untuk P3K-nya ya dok ya ketika anak Siap. demam, batuk gitu. Tapi jangan malam hari kalau misalnya batuk atau demamnya jangan malam hari dikasih Clover Honey-nya gitu, seperti itu. Mungkin sudah terjawab ya Ibu untuk pertanyaannya. Nah, ini selanjutnya apakah masih ada pertanyaan? Ini coba kita lihat ya. Ini banyak banget sih dok ya pertanyaannya. Jadi ini Ya. antusiasnya luar biasa banget karena Ini memang saya coba tadi kayaknya sekilas saya lihat. Apakah gagal ginjal itu penyakit keturunan? Ya. Tadi ada yang nulis. Kalau saya tuh selalu mengatakan bahwa apa bahwa orang tua kita itu nggak pernah nurunin yang jelek-jelek. Udah itu aja. Cuman memang kalau memang Tuhan izinkan kita itu dikasih ginjal yang lebih kecil dari yang lainnya atau bagaimana, ya itu berarti memang kelainan bawaan dari kita lahir. Jadi bukan keturunan. Cuman yang harus kita perhatikan adalah satu. Misalnya orang tua di rumah itu makannya apa, anak ini akan makannya sama. Jadi kalau misalnya orang tua makannya sering manis-manis, habis itu sering makan-makan mie instan, anak-anaknya kan ngikut semua. Jadi pada saat orang tuanya nanti kena hipertensi, anak-anaknya juga kena hipertensi jadinya. Bukan karena keturunan, karena apa? Karena yang dimakan sama. Kayak gitu. Oke? Jadi bukan. Bukan keturunan, tapi kalau memang dia memiliki kelainan bawaan ginjalnya kecil atau hipoplasi ginjal ya bisa memungkinkan ke arah sana. Seperti itu. Oke? Oke, terima kasih Dokter Grenda yang berkaitan ini pas ada juga memang tadi pertanyaan terkait keturunan seperti itu. Nah, ini mungkin yang terakhir ya Dok ya karena memang waktunya juga terbatas. Kalau kita mau jawab semuanya mungkin sampai besok pagi kayaknya ya Bapak Ibu. Karena ini memang antusiasnya luar biasa karena pasti
Bapak Ibu sekalian ini ingin menjaga kesehatan anaknya. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, ini ada pertanyaan Dok dari Ibu Juliana Sinaga. Pertanyaannya seperti ini, Dok. Dok, sekarang kan sedang marak edukasi cek ingredient minuman, terutama kandungan gulanya. Bahkan ada minuman yang infonya untuk kesehatan ternyata kandungan gulanya tinggi. Apakah ada aturan berapa banyak gula yang masuk ke dalam tubuh anak per hari agar tidak mengganggu kerja dari ginjal? Nah, seperti itu, Dok. Pertanyaan dari Ibu Juliana Sinaga. Oke, kebutuhan gula kita itu manusia normal itu kurang lebih adalah 50 gram per hari. Ya, 50 gram per hari atau kurang lebih adalah 12 sendok teh. Ya, 12 sendok teh. Padahal 12 sendok teh itu kalau misalnya kita kita ekuivalenkan dengan sendok makan itu berarti cuma 4 sendok makan loh satu hari. Nah, cuman memang kita coba harus kalau misalnya kita pada saat kita konsumsi minum-minuman minuman-minuman kemasan itu teman-teman harus benar-benar perhatikan banget ya. Ada banyak itu di TikTok atau yang lain itu. Bahkan kayak misalnya minuman-minuman apa minum-minuman boba atau apa itu di atas 50 gram itu satu kali minum. Padahal ini kan kebutuhan ini kan semuanya ya. Jadi baik dari kita makan nasi itu udah ada berapa kalori, dari kita lauk sudah berapa kalori, belum dari minum, belum dari yang lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya saya tuh minum teh manis satu hari 2 gelas itu sudah pasti sudah over dia punya. Kayak gitu. Jadi memang cuman 50 gram kadarnya per hari. Seperti itu. Jadi kita ya kalau saya sih paling gampang gini ya. Sudahlah stop minuman kemasan deh. Dah itu udah paling aman dah. Daripada kita ngitung-ngitung nanti salah ngitung. Karena apa? Karena yang tertulis di kemasannya itu kita nggak ngelihat bahwa di situ apa kemasannya per per satu kemasan sekian. Padahal kemasannya cuma 200 cc. Padahal kalau dihitung harusnya 1 liter. Jadi gede banget sebenarnya itu. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau saya sih semua minuman-minuman yang kemasan itu nggak ada yang baik deh. Kecuali susu. Itu aja. Yang lain-lain kalau saya bilang nggak ada yang baik. Kayak gitu. Oke mungkin menjawab ya. Oh tadi saya juga ada lihat yang bertanya. Apiterapi itu bukannya pengobatan disengat lebah ya? Oh bukan. Kalau disengat lebah itu namanya bifenom terapi atau apipunktur. Apipunktur. Jadi api itu kan memang lebah, jadi lebah yang difungsi. Jadi disengat-sengatkan ke lebah. Kalau kita apiterapi itu adalah pengobatan dari produk-produk yang berasal dari produk perlebahan, yaitu ada propolis, royal jelly, polenergi, dan clover honey. Seperti itu, teman-teman. Ya, oke, mungkin ada yang kelewatan atau dari tim pencatat pertanyaan kayaknya Ini udah semua kayaknya ya. sudah semua, Semoga Dok. sih udah semua ya. Jadi, oh ya, terus habis itu satu lagi. Ini pesan mungkin banyak yang suka ya, banyak yang suka makan jengkol ya. Mungkin kalau saya sih nggak suka, saya cuma mikir gini doang, kenapa bisa suka ya? Makanan yang harum aja banyak kok, kenapa makanan bau dimakan gitu? Itu kalau saya ya, tapi kan boleh beda prinsip. Jadi teman-teman, satu-satunya dan paling sering makanan yang menyebabkan gagal ginjal akut itu adalah jengkol. Apalagi pada saat makan itu sampai kebanyakan, habis itu minumnya adalah teh manis, itu bisa langsung kristal jengkolatnya itu langsung mengkristal dan ginjalnya itu bisa langsung gagal saat itu juga. Dan bahkan seorang dokter yang bekerja di instalasi cuci darah, kalau ada pasiennya
gagal ginjal karena makan jengkol, itu saat itu juga dia harus dicuci darah. Dan itu satu-satunya cuci darah yang pasien tidak boleh milih, harus dikerjakan. Karena kalau enggak, itu akan jadi proses yang sangat panjang. Seperti itu. Oke? eh ada lagi mungkin yang disusulkan? Ini nampaknya sudah semua, Dok. Ada beberapa pertanyaan yang mirip dan juga sudah terjawab ya, Dok ya. Jadi sudah beberapa sudah disampaikan. Mungkin ada sedikit pesan nih, Dok, untuk Bapak Ibu semua dalam menjaga kesehatan anak dan keluarga juga pastinya. Oke, teman-teman kembali lagi ya. Tadi itu yang ngomong mahal ini ya, bukan saya yang sayangi ginjal Anda ya. Kalau saya ngomong dokter tuh nggak didengar. Jadi yang ngomong itu tadi ada gambarnya di situ. Jadi ginjal kita ini, julukan ginjal itu kan adalah buah pinggang ya. Jadi jagalah buah pinggang kita walaupun sekecil itu dia punya fungsi segede mesin cuci darah. Jadi biarkanlah dia bekerja dengan baik dan jagalah itu karena pada saat itu rusak, itu hari ini transplantasi yang paling susah itu transplantasi ginjal. Dibandingkan transplantasi jantung, dibandingkan transplantasi hati, dibandingkan transplantasi yang lain, yang paling susah adalah ginjal. Lalu jangan lupa untuk tetap sharing ke pasien-pasien gagal ginjal. Ada tadi beberapa pertanyaan, ini sekalian saya bahas. Bagaimana kalau sudah gagal ginjal? Bagaimana kalau sudah cuci darah? Apakah bisa pakai apiterapi? Dicoba, dicoba teman-teman. Karena apa? Karena ya di sini dengan teman-teman di sini sharing sama saya juga itu banyak sekali angka-angka kreatinin yang sangat tinggi dan tidak pakai cuci darah akhirnya bisa normal. Yang penting kita coba untuk sharing, apalagi dengan teman-teman bisa menerangkan bagaimana sih pekerjaan dari 4 produk itu, saya rasa mereka akan bisa untuk mencoba. Karena kalau tidak, ya hanya tinggal menunggu. Menunggu ada yang kasih donor ginjal atau memang menunggu waktu kapan mengambil gilirannya. Seperti itu. Jadi teman-teman tetap sharing. Yang paling penting pertama apa? Pokoknya minum aja yang banyak. Jangan nanti kalau udah gagal ginjal baru pengen minum ya, itu pasti diomelin sama dokternya. Karena orang gagal ginjal itu nggak boleh banyak minum. Sekarang banyak aja minum, mau sebanyak apa tetap keluar kok. Ya, yang pertama banyak minum. Terus nomor 2, makan makanan yang normal-normal aja. Jadi makanan-makanan setan nggak usah dimakan. Jadi kan ada tuh ya mie setan apa itu makanan-makanan setan nggak usah dimakan. Makanan manusia aja masih banyak kok. Seperti itu. Jadi makan makanan yang normal-normal aja. Minuman itu pokoknya nggak usah yang warna-warni deh. Ya mentok ya warna coklat teh atau enggak kopi itu pun secukupnya aja sama air putih. Yang berwarna lainnya jangan. Mau itu warnanya ungu, kayak merah, kayak pink, kayak lila, magenta, yang lain nggak usah. Kayak gitu. Terus habis itu sebisa mungkin jangan kena mie instan. Kalau nggak akhir bulan banget lah ya. Kayak gitu. Oke, itu aja pesan-pesan saya ya. Karena apa? Karena gagal ginjal itu ngerepotin semuanya. Kayak gitu. Oke teman-teman, sip. Terima kasih Dokter Grenda. Wah, beri tepuk tangan ya teman-teman untuk Dokter Grenda yang pada pagi hari ini sudah membagikan sharing edukasi ya tentang bagaimana kita merawat dan mengantisipasi tentang gagal ginjal pada anak. Nah, di sini Bapak Ibu saya lihat banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gagal ginjal pada anak, termasuk juga pertanyaan terkait masalah kesehatan. Nah, Bapak Ibu, di sini HDI mempunyai fasilitas benefit untuk para membernya, yaitu adalah medical consultant, yang mana Bapak Ibu nanti bisa bertanya lebih lanjut terkait dengan permasalahan kesehatannya. Nah, silakan Bapak Ibu dapat menghubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk mendapatkan
mendapatkan benefit dari member HDI, yaitu dapat free medical konsultan. Dan juga setiap hari Jumatnya, Dokter Grenda ini juga ada melakukan sesi konsultasi melalui via Zoom. Nah, mungkin nanti yang berkaitan dengan kesehatan Bapak Ibu yang pada pagi hari ini ditanyakan di kolom chat dan belum sempat dibahas, bisa ditanyakan pada saat sesi berikutnya. Nah, Bapak Ibu di sini kalau terima kasih juga Bapak Ibu yang masih bertahan sampai pada pagi hari ini, ada 172 orang. Wah, terima kasih sekali. Di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu bahwa ginjal itu merupakan hal yang penting untuk kita jaga, apalagi untuk anak-anak kita. Dimulai dari apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, gaya hidup itu sangat-sangatlah penting. Jadi tadi Dokter Gerda juga sudah menyarankan kita minum air putih yang banyak, makan nutrisi juga yang cukup, makanan yang ada di rumah, mengurangi makanan-makanan yang mungkin viral-viral ya Dok ya. Mungkin viral tapi tidak baik untuk tubuh, itu juga kita kurangi. Dan Bapak Ibu, kita bisa memulainya dari kita sendiri, sehingga anak kita nanti juga akan ikut mencontohnya. Serta yang paling penting untuk melawan semua penyakit termasuk gagal ginjal adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Nutrisinya jadi cukup dari makanan, dari minuman, olahraga, dan juga pastinya nutrisi tambahan yaitu vitamin yang alami. Nah, mungkin itu mengenai tentang Healthy Talk pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri sesi pada pagi hari ini ada beberapa pengumuman yang juga sangatlah penting yang dapat Bapak Ibu manfaatkan, yaitu pengumumannya adalah yang pertama, ini ada gebiar kemerdekaan untuk teman-teman yang ada di Surabaya. Jadi di HDI Brand Center Surabaya akan ada gebiar kemerdekaan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus. Pastikan Bapak Ibu bisa mengikuti ya, karena ada fun games dan juga ada hadiah yang menarik nih. Nah, kemudian pengumuman yang selanjutnya yaitu ada Enterpriser Gathering. Nah, ini khusus untuk member-member HDI, jadi akan mendapatkan Enterpriser Gathering dan banyak banget benefit yang bisa didapatkan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara menjadi member HDI? Bisa langsung menghubungi yang mengundang ya, karena ini acaranya seru banget nih, hari Senin tanggal 26 Agustus dan dibawakan oleh Dr. Levina dan juga Pak Alex Santoso. Oke, selanjutnya ini ada special product knowledge. Nah, and how to sell. Jadi akan dibawakan melalui Zoom meeting pada hari Jumat tanggal 30 Agustus. Nah, itu tadi ada beberapa pertanyaan juga nih yang tadi saya lihat terkait tentang produk. Nah, ini bisa mengikuti ya Bapak Ibu untuk bisa mengenal lagi lebih dalam tentang produk-produk HDI. Nah, selanjutnya ada pengumuman yang selanjutnya. Nah, ini ada training special promo. Jadi ini ada diskon sebesar 15% untuk produk-produk terbaru dari HDI. Dari bundle Better Botanic itu ada 573.000 dan juga bundle HDI Kids. Itu nanti dapat Gummy Bees dan juga Honey Bees, yaitu dari 384 jadi tinggal 282.000. Pengumuman selanjutnya apakah masih ada? Nah, ini Bapak Ibu untuk teman-teman yang ada di Bandung dan Surabaya, di Bandung akan ada The Great Blueprint. Nah, ini akan menjelaskan bagaimana program bisnis terbaru di HDI di tahun 2024. Di Bandung akan dibawakan oleh Ibu Sofia Dewi tanggal 24 Agustus jam 10 pagi di kantor HDI Learning Center Bandung. Dan tanggal 27 Agustus di Surabaya akan dibawakan spesial oleh Ibu Yanita pada tanggal 27 Agustus pukul 18.00, lokasinya ada di HDI Brand Center Surabaya. Oke, yang selanjutnya juga kita ada di Semarang, The Great Blueprint, yang akan dibawakan oleh Ibu Melisa dan Ibu Susi pada hari Minggu 1 September 2024 jam setengah 1 siang 12.30. Dan tidak ketinggalan juga di Jakarta akan dibawakan oleh spesial dari Pak Nugroho Tantra The Great Blueprint pada hari Minggu 1 September 2024 pukul 13.30 di HDI Hive Menteng. Nah, jadi pastikan ya Bapak Ibu yang ada di Kota Bandung, Surabaya, Semarang, dan Jakarta jangan sampai melewatkan event yang sangat spesial ini. Ada program bisnis terbaru dari HDI. Oke, apakah ada lagi pengumumannya? Nah, Bapak Ibu,
tadi itu adalah pengumumannya. Dan terakhir dari saya, Bapak Ibu, menjaga kesehatan itu adalah aset terbesar dan bentuk self-love kita yang paling penting. Jadi Bapak Ibu, segeralah kita dari sekarang mulai untuk menjaga kesehatan. Dan saya juga, Luciana Sitorus, mewakili seluruh panitia, memohon maaf jika selama event berlangsung ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Semoga event pada pagi hari ini dapat membawa banyak manfaat dan berkat untuk teman-teman semuanya. Kalau begitu, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di event-event HDI lainnya. Selamat pagi.